Mutiarsi. Ya, shalom Ibu Enik. Shalom Pak Yusuf Manubulu dan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Apa kabar Ibu? Baik, sehat Ya. dan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya Bu, Amin. terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita dan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu bisa Ibu bagikan, Ibu ceritakan kepada kita supaya yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa dikuatkan dan yang belum percaya Tuhan Yesus biarlah mendapatkan pencerahan sehingga kita semua bisa menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ibu bisa saksikan mulai dari latar belakang dulu. Kemudian bagaimana Ibu bisa mengenal Tuhan ya. Oke, silakan Ibu Enik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nama saya tadi sudah disampaikan Ibu Eni Mutiasih. Saya sekarang mengajar di salah satu sekolah swasta di daerah Muntilan, Magelang. Nah, saya lahir di Temanggung itu Jawa Tengah juga ya. 2 bersaudara, kemudian kecil saya, waktu saya masih kecil itu dibesarkan oleh orang tua di daerah di Pati. Pati itu dekat Kudus. Nah, kebetulan ayah saya itu istrinya 2, jadi saya dengan kakak saya, 2 bersaudara, saya dan kakak itu ikut ibu tiri waktu itu ya kan di Pati ya. Kemudian ibu kandung saya itu ada di Temanggung. Nah, waktu itu ayah saya memang seorang yang menganut kepercayaan Sabto Darmo itu kuat sekali sehingga semua anak-anaknya dididik, semua anaknya yang dari ibu tua 2, yang dari ibu sambung itu ada 5, jadi 7 bersaudara itu semua dididik secara kepercayaan gitu, kepercayaan kepada Tuhan yaitu Sabto Darmo waktu itu ya, Sabta Dharma. Jadi, nah singkat cerita bahwa kami dididik secara militan dalam keyakinan dan ibadat-ibadat Sabto Darmo itu, entah itu mati raga, entah itu ibadat yang harus dilakukan setiap hari, dan itu cukup membuat kami ya anak-anaknya kadang merasa bosan juga ya, karena masih kecil waktu itu. Tetapi cukup membuat kami disiplin. Nah, lalu waktu SMA, singkat cerita waktu SMA, saya pindah ke Semarang waktu itu. Pindah ke Semarang yang notabene adalah lebih kota gitu. Kota besar, lalu saya SMA di sana. Nah, suatu saat waktu itu kelas 3 SMA. Jadi ketika SMA saya masih mengikuti kepercayaan yang Sabto Darmo itu ya. Nah, waktu kelas 3 sepertinya ada kaitannya dengan mau masuk perguruan tinggi gitu. Lalu ada format yang harus saya isi ketika agama gitu. Lalu saya bingung ya, ini agama apa gitu. Karena saya di Indonesia nggak ada agama Sabto Darmo gitu kan. Namun saya sejak kecil itu belajar di sekolah maupun di keluarga besar saya itu memang hampir semuanya Muslim. Jadi saya cukup intens juga mengikuti ibadat-ibadat. Ya kadang-kadang juga selain ibadat saya sendiri sebagai Sabto Darmo, saya juga mengikuti Muslim ya, ikut puasa, ikut lebaran, ikut kegiatan-kegiatan peribadatan Muslim, entah itu di sekolah, dan dari kecil, dari SD, SMP, SMA juga saya mengikuti pelajaran agama Islam. Nah,
ketika harus mengisi itu tadi, saya kosong, saya bingung nih. Ini kalau saya isi Sabto Dharma, kok nggak ada agama Sabto Dharma? Kalau Islam, kok saya gimana gitu? Akhirnya saya bingung, saya kosong. Lalu saya dipanggil oleh guru BP saya. Guru BP saya, ini gimana kok kamu kosongkan agama? Saya bingung Bu, ini gini. Lalu ya udahlah diisi Islam saja, karena kan yang kamu pelajari sejak kamu SD, SMP sampai SMA. Oh baik Bu, lalu saya isi. Nah, lalu singkat cerita saya diterima di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang. Kemudian disitulah saya mulai dari peristiwa yang tadi saya ceritakan, mengisi list itu yang harus agamanya itu tadi, saya mau seperti diketampar gitu ya, seperti ketampar, seperti dibangunkan. Lalu begitu saya kos gitu dengan banyak orang, dengan banyak teman-teman, dan saya mulai kuliah, saya berpikir, saya harus mempelajari satu agama yang ada di Indonesia ini. Orang banyak bisa memilih salah satu. Kenapa saya tidak? Nah, karena yang saya pelajari adalah dari kecil itu adalah Islam, sampai saya SMA, bahkan sampai kuliah, itu ada mata kuliah dasar umum itu pendidikan agama Islam, saya ikuti di situ. Saya ikuti dengan baik. Lalu saya juga baca buku-buku tentang Islam. Nah, suatu saat hati saya tergerak, ingin sekali mempelajari tentang Islam ya dengan baik gitu, karena saya ingin bahwa menjalani hidup itu tidak asal gitu kan. Lalu akhirnya saya kebetulan ada teman yang menjadi ketua semacam himpunan mahasiswa Islam gitu. Lalu saya diajak mengikuti pesantren ya, meskipun waktu itu disebut pesantren kilat ya, karena pas di masa liburan para mahasiswa kurang lebih 1 bulan itu, antara 3 minggu sampai 1 bulan, saya mengikuti di situ dengan tekun dari pagi sampai sore gitu mengikuti. Bahkan saya juga sempat, karena pada era tahun 80-an ya, 80 sekitar 85, 86 itu belum banyak orang yang memakai hijab. Nah, jadi dan ketika harus mengikuti pesantren itu kan harus pakai hijab. Nah, saya kan hanya punya beberapa, jadi saya harus pinjam dari teman-teman yang mempunyai beberapa itu. Nah, akhirnya saya ikuti dengan baik begitu, dan berinteraksi dengan teman-teman, saling ada tanya jawab. Nah, pada saat malam terakhir mungkin semacam rekonsiliasi kalau di retret itu seperti itu, ada pengakuan dosa, kita mengingat perjalanan hidup kita, lalu dosa-dosa kita apa yang sudah kita lakukan, lalu kita hadapkan kepada Tuhan semacam mohon ampun lah gitulah. Nah, saya melihat banyak teman-teman saya bisa boleh dikatakan mungkin dalam bahasa saudara kita, mereka mungkin mendapatkan hidayah atau apa ya, sehingga mereka bisa menangis meronta-ronta, menyesali dosa-dosanya gitu, dan ingin menjadi lebih baik, menyadari dan akhirnya ingin menjadi lebih baik. Nah, yang saya herankan, saya melihat teman-teman saya pada nangis itu, justru saya tuh bingung, loh kok saya nggak merasakan apa-apa ya. Dari situlah, itu malam terakhir, jadi semacam malam penutupan gitu. Nah, setelah peristiwa itu, saya juga masih, begitu saya kuliah, saya sholat sih. Begitu saya kuliah semester 1, saya rajin sholat gitu. Karena saya ingin saya pilih agama Islam. Saya pilih Islam karena memang waktu itu yang saya pelajari itu di SD, di SMP, di SMA, gitu kan. Saya tidak kenal yang lain gitu. Nah, saya ingin memperdalam lebih baik dan saya tekun sholat. Nah, sejak peristiwa saya mengikuti pesantren ya kilat ya, cepat gitu kan, hanya mengisi masa libur.
Itu saya bingung justru ketika sholat saya pakai gitu kan, lidah saya itu keluh gitu. Apa ya kalau boleh dikatakan apa, mau membaca bacaannya itu jadi seperti nggak terucap gitu, seperti tidak terucap, seperti keluh gitu loh. Lalu saya seperti apa ya, seperti merasakan nggak ada semangat sama sekali, seperti lunglai, kaki saya itu lunglai semuanya. Nah, maka ketika saya sudah wudhu ya, lalu saya mulai siap mau sholat, saya kan kalau sholat itu kan pasti berdiri dulu ya, berdiri dulu gitu kan. Nah, saya nggak bisa melakukan gerakan sholat seperti layaknya sholat, tapi justru saya deprok gitu istilahnya, orang mengatakan, orang bahasa Jawa itu deprok gitu, saya tuh deprok gitu ya. Jadi cuma duduk aja gitu, tidak melakukan apa-apa, seperti nggak ada semangat untuk melakukan gerakan itu. Dan itu berhari-hari saya merasakan itu. Nah, kegalauan terjadi, tidak semakin hilang tapi semakin menyala kegalauan, dan kebetulan Tuhan memang sudah, semua tidak ada yang kebetulan, memang kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan itu. Saya yakin kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dipilih, dipanggil itu sejak kita dalam kandungan, bisa jadi seperti itu. Lalu kebetulan ada teman saya yang Kristen ya. Nah, di situ dia menangkap kegalauan saya. Akhirnya saya curhat dengan dia, lalu dia menyampaikan, ya sudah sekali-kali saya ajak kapan hari kalau sudah kamu bisa, ada waktunya, saya ajak ke gereja saya. Nah, saya masih ingat itu gereja Betel di Semarang, ditanya Pak Timotius Putih ya. Itu waktu itu dia masih muda dan masih muda sekali ya, ganteng juga pendetanya itu. Nah, luar biasa. Jadi saya seperti ada semacam mendapatkan energi gitu ketika saya mendengar cerita khotbah dari pendeta itu. Saya mulai mengenal, oh Tuhan Yesus seperti ini, cerita tentang Yesus seperti ini, tapi belum penuh gitu kan. Karena kan menceritakannya tidak semua kitab yang ada di dalam kitab suci itu. Nah, lalu kemudian saya diajak untuk ikut persekutuan doa itu. Nah, di situ saya mulai mengenal Tuhan, dan kemudian terus rasanya seperti ada dengung gitu di dalam hati saya untuk selalu lebih dalam ya. Suatu saat saya diajak oleh teman saya juga ke gereja, salah satu gereja, saya mendengar satu lagu pujian yang dinyanyikan di dalam gereja itu sungguh sangat mengena hati saya. Seperti tubuh saya itu digerak-gerakkan gitu, sehingga saya seperti tidak berkuasa menghentikan tangan saya gitu, seperti ada yang memeluk hati saya. Nah, dari perjumpaan-perjumpaan melalui melalui gereja itu ya, perjumpaan-perjumpaan di dalam gereja yang melalui teman saya itu, beberapa teman saya itu, ternyata sungguh Tuhan membimbing. Singkat cerita, pada tahun 1987 ya, itu sebelum saya diwisuda, itu saya dibaptis. Setelah dibaptis, ternyata tidak selesai sampai di situ. Ibu saya yang notabene adalah guru di sekolah muslim, ibu kandung saya itu guru di sekolah muslim yang sangat kuat ya. Nah, itu sangat menentang saya, sangat luar biasa menentang saya, sampai dia mengatakan, wes kelangan dok siji gitu.
Maksudnya dalam bahasa Indonesianya itu adalah lebih baik kehilangan telur gitu. Telur dalam arti itu anak gitu kan. Kalau ayam itu kehilangan telur gitu. Ya sudah, akhirnya saya tidak diperbolehkan pulang di rumah ibu saya ya. Saya ke rumah ayah saya ya. Nah, ayah saya lebih bisa menerima. Tapi berjalannya waktu, akhirnya bagaimanapun juga orang tua itu lama-kelamaan ya sudahlah, daripada kamu nanti menjadi anak yang nggak karuan, yang udah nggak apa-apa gitu akhirnya. Kemudian ditumbuhkan terus dalam iman saya mengikuti dari hari ke hari mengikuti Tuhan, entah itu melalui kegiatan di kampus ya, persekutuan doa mahasiswa ya, kemudian di gereja juga ada yang namanya karismatik. Nah, itu saya ikut dengan baik karena saya pikir bahwa kalau saya masuk di dalam sesuatu komunitas yang dimana saya itu berkembang di dalamnya, saya harus betul-betul menghidupi. Nah, begitu. Dan betul, karena bagaimanapun juga, saya berterima kasih dengan ayah saya, meskipun waktu itu ayah saya kan mendidik secara kepercayaan ya, satu dharma beda ya, tetapi militansinya itu yang sampai sekarang saya rasakan gitu. Militansinya, kesungguhan dalam mengikut Tuhan itu yang kemudian saya rasakan sampai sekarang. Itu kira-kira bagaimana saya menerima Tuhan Yesus. Halo Pak Yusuf, masih bisa mendengar suara saya? Ya, halo Ibu. Ya. Ya. Bisa dengar, Bu. Bisa dengar. Oke. Dilanjutkan, Bu. Ya, lanjutkan. Nah, intinya bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah, seperti adanya nyanyian bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan langit selalu biru, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan. Seperti itu. Tantangannya luar biasa. Saudara-saudara saya tentu memusuhi saya. Yang kafir lah, yang ini tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ada satu yang sangat terngiang di dalam telinga saya, itu paman saya waktu itu mengatakan, oh, kamu tuh apa jenenge, kafir gitu, nggak mungkin seperti kamu tuh jadi orang yang berhasil gitu. Saya ingat waktu itu dia mengatakan seperti itu. Tapi ya karena waktu itu saya juga masih dalam posisi baru ya, jadi saya diam aja. Ya udahlah, saya terima, saya nggak melawan, nggak. Pokoknya tidak terhitung kata-kata yang dari keluarga besar saya sampai sekarang cukup militan. Dan kemudian saya dipertemukan oleh Tuhan ya dengan suami saya yang sekarang ini. Lalu saya diberi karunia 2 orang anak ya. Dan ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, ternyata memang mengenal Tuhan dan percaya itu sepertinya nggak cukup menurut saya. Kita harus dekat. Nah, jadi menurut saya banyak ya orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga mungkin masih banyak juga saudara-saudara yang saya yang ada di gereja itu masih entah tanya paranormal ini, tanya paranormal sana, dukun ini, dukun itu gitu. Lalu saya pikir-pikir juga ya, kalau banyak orang yang sudah setiap saat ke gereja, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, bahkan aktif di kegerejaan, tapi kok masih seperti itu. Berarti artinya tidak cukup hanya kalau mengenal dan percaya dan mengenal.
masih ada harus dekat. Kita harus dekat, intensif untuk dekat. Hati kita dekat dengan hati Tuhan. Jadi boleh dikatakan bahwa kita harus menyamakan frekuensi diri kita dengan frekuensi Tuhan. Dan itu yang saya sadari, bahwa frekuensi hati saya harus sama dengan frekuensi energi Tuhan. Gitu. Dan itu ketika saya mulai menyadari itu, ya dengan cara apapun saya lakukan ya tentunya doa pribadi, segala banyak hal ya, menghidupi, saling berbagi kepada komunitas di gereja yang membutuhkan dan sebagainya. Kita menghidupi perkumpulan-perkumpulan iman yang ada di sekitar kita, ya di dalam lingkungan kita ada persekutuan-persekutuan, peribadatan lingkungan. Nah, itu tentu kita perlu menghidupi, karena dari situlah kita saling meneguhkan, saling merangkul satu sama lain. Dan disinilah saya merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul menginginkan bahwa ketika kita itu beriman tidak hanya sendiri, tetapi saling merangkul antara satu dengan yang lain. Di sini betul-betul iman dikembangkan, terasa sekali. Nah, apalagi saya sebagai seorang pengajar menyadari penuh bahwa apalah artinya kalau saya memberikan ilmu yang saya miliki, talenta ilmu yang saya sudah pelajari sekian tahun pada murid saya, tetapi saya tidak menjadikan murid-murid saya itu dekat dengan Tuhan. Sehingga saya menyadari jika bisa dalam pembelajaran itu saya ingin sering berdoa bahwa ya Tuhan, mudah-mudahan apa yang saya pelajari, apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya, apalagi murid-murid saya itu sudah SMA, sudah pemikirannya dewasa, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan kepada mereka itu menjadi sarana mereka untuk dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang saya sadari, sehingga saya sering melihat entah melalui media sosial, entah melalui YouTube, ataupun channel yang lain ya, buku-buku juga saya pelajari untuk memperkaya pengetahuan tentang kehidupan dan tentang konsep Tuhan. Karena kadang-kadang anak-anak muda tingkat SMA sekarang itu, mereka mempunyai konsep Tuhan itu sepertinya berbeda dengan apa yang orang dewasa imani gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada banyak hal yang saya terima, anugerah yang saya terima ketika saya sudah mengikuti Tuhan Yesus. Hidup saya terbimbing sedemikian, pendidikan anak-anak, kesehatan, dan saya merasakan bahwa sepertinya hati saya tuh nggak kosong lagi. Kalau dulu kan rasanya tuh Tuhan tuh nggak ada di dalam pikiran saya, apalagi dalam hati saya. Nah, ketika saya mulai mendalami, mulai percaya, mengenal, dan dekat secara frekuensinya dekat gitu, saya merasakan bahwa ada bimbingan yang bisa dirasakan gitu di dalam hati ya, bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil itu tidak salah gitu. Itulah karena Tuhan kita itu adalah roh, maka ya kita harus berdoa di dalam roh. Nah, kemudian ada banyak hal yang saya alami ketika saya menderita penyakit kanker yang cukup ganas. Dokter tahun 2008 saya divonis kena kanker ganas, dan tentu itu dekat dengan kematian. Pasti semua orang ketika divonis kanker ganas pasti berpikirnya kematian. Seperti yang saya alami juga. Waktu itu sedih, down,
syok pasti, karena saya harus operasi, ya, harus operasi. Tapi saya kembalikan kepada Tuhan. Saya memang belum siap Tuhan kalau untuk mati. Saya ingin izinkan saya untuk menjalani hidup lebih baik. Jadi sepanjang malam, karena saya masuk masuk rumah sakit itu hari Rabu, Kamis ya, Sabtu harus operasi itu. Gitu saya masuk rumah sakit itu, saya berdoa terus tidak henti-hentinya. Gitu. Dan saya yakin penuh bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Lalu ada 2, jadi pemeriksaannya itu masih banyak sekali. Mamograf dan patologi anatomi. Nah, di mamograf dan patologi anatomi itu nggak sinkron. Nah, dokter bedahnya itu ragu-ragu. Nah, akhirnya ketika saya sudah masuk ruang operasi, dokter bedahnya itu mengatakan, tolong di PA lagi. PA itu patologi anatomi. Nah, ketika di patologi anatomi, mungkin berapa menit sebelum operasi itu, hasilnya jinak kankernya. Ketika hasilnya jinak, lalu dokter bedahnya tidak jadi masektomi, tidak melakukan masektomi atau pengangkatan payudara gitu. Jadi hanya diiris bagian yang merah itu, kemudian diambil jaringan. Lalu ketika jaringannya itu dicek lab lagi, ternyata saya abses kronis. Nah, dan kemudian saya disembuhkan dari kronis kanker ganas itu. Puji Tuhan sampai sekarang masih bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan bisa bertemu dengan murid-murid saya, dengan keluarga saya, itu satu mukjizat yang luar biasa. Dan yang berikutnya yang saya alami adalah ayah saya itu kan sering datang kalau pas libur gitu, tidak ada pekerjaan, pas itu dia ke Muntilan sini ke rumah saya sampai entah 1 bulan, entah 2 bulan. Itu saya sering ajak ngobrol tentang banyak hal. Nah, akhirnya lalu dia, singkat cerita, ayah saya kemudian mulai terketuk hatinya, mulai berpikir-pikir tentang hidup tuanya gitu ya. Lalu suatu saat dia mengatakan, aku tak melu neng gereja ya. Saya senang sekali waktu itu. Nah, akhirnya ayah saya yang sangat militan di dalam keyakinannya ya sebagai pengikut Sabto Dharma itu tadi, akhirnya dibaptis tahun 2014. Jadi ayah saya itu umur 13 tahun zaman itu, dia lahir tahun 1934, mengalami masa-masa sulit tentunya. Pada saat itu banyak tumbuh subur kepercayaan terhadap Tuhan, ada Mahayana, ada Pangestu, ada Sabto Dharma. Nah, ayah saya antara lain itu. Dan sejak umur 13 tahun itu ayah saya mendalami itu sampai umur 80 tahun kemarin. Pada waktu 2014 itu, 2014 ayah saya dibaptis. Tetapi mungkin ada 3 tahun ya, 3 tahun sebelum ayah saya dibaptis itu, dia kan bolak-balik sering ke Pati Muntilan itu sudah mengalami semacam pergulatan batin tentang imannya. Akhirnya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus ya, dia sudah mempelajari. Saya beri kitab suci ya. Akhirnya dia pelajari begitu, dan ketika ayah saya mempelajari kitab suci, kebetulan ayah saya itu seorang yang suka membaca. Dia pakai kacamata. Tapi ketika dia mempelajari kitab suci sampai jam 2 malam bahkan ayah saya itu luar biasa. Itu
penglihatannya tidak semakin memburuk, tapi malah semakin membaik. Ini yang saya heran, bahwa dia baca kitab suci dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai jam 2 malam, karena ayah saya sudah, boleh dikatakan sudah tidak bekerja ya. Itu malah semakin baik, matanya semakin cerah gitu. 2014 dibaptis dan luar biasa. Lalu di gereja Excelsia ya, di Pati itu ya. Dan puji Tuhan, sungguh luar biasa, ayah saya sangat rajin sekali dalam mengikut Tuhan. Kemudian 2020 kemarin, setelah 6 tahun mengikut Tuhan Yesus, ayah saya dipanggil Tuhan. Karena sakit ya. Ayah saya dipanggil Tuhan dalam usia 86 tahun. Nah, pada saat prosesi pemakaman, waktu itu Bapak Pendeta Pak Anto ya, namanya Pak Anto, Pendeta Anto itu memandu prosesi pemakaman itu di depan sana masjid besar ya. Halo Pak. Halo Pak Yusuf. Halo Ibu. Ini ya. Halo. Ya, ini teman-teman, ini mungkin ada gangguan sinyal, jadi kita sempat terjeda dulu sementara waktu, karena memang begitulah yang namanya sinyal ini kadang-kadang tidak bersahabat atau tidak mendukung, ya. Coba nanti kita hubungkan kembali dengan narasumber, mudah-mudahan sudah bisa tersambung kembali supaya ya, coba nanti segera dihubungkan kembali dulu ya. Ya, jadi memang begitulah teman-teman, kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kalau hanya berdasarkan iman orang tua kita, maka kita akan tersesat. Karena apa? Karena iman orang tua kita hanya berdasarkan turun-temurun, tapi bukan pengalaman pribadi. Ya, kalau mengalami sendiri tentang Tuhan, itu adalah hal yang terpenting di dalam hidup ini, agar kita apa yang kita rindukan, kita kan mempercayai Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Dan hanya Tuhan yang benar yang bisa memberikan kepastian. Hanya Tuhan yang benar yang bisa menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Kita kan semua rindu untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka kita akan terhilang, ya. Karena di dalam hidup ini hanya dua kekuatan. Yang pertama kekuatan Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, yang menghendaki supaya manusia hidup di dalam kasih Tuhan. Sementara pribadi yang satu adalah iblis. Dan ini adalah pribadi yang sangat jahat. Pribadi yang keji, pembinasa keji. Dia menginginkan manusia mati, manusia menderita. Makanya dia mengajarkan manusia untuk saling membenci, saling iri hati, bahkan saling membunuh, saling menghalalkan darah orang. Iblis ini sangat jahat.
Makanya sebetulnya sangat gampang kita memahami Tuhan yang benar dan iblis yang sedang menipu dan menyesatkan kita, yang membohongi kita, dan yang terus menghadirkan penyampaian-penyampaian yang tidak baik di dalam hidup ini. Ya, iblis terus bersuara untuk menentang Tuhan. Ya, salah satu yang yang iblis sampaikan di dalam pikiran manusia adalah masa Tuhan berkolor, ya, masa Tuhan disalib, atau masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Nah, ini perkataan-perkataan iblis. Ini adalah keinginan iblis untuk supaya manusia jangan ketemu Tuhan, jangan memiliki kebenaran di dalam hidup ini. Jangan berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat bahwa kebenaran itu hanya satu. Di dalam Alkitab sudah jelas ada hewan yang disembelih untuk sebagai pengampunan dosa. Ya, di dalam perjanjian lama bahkan itu dijadikan ketetapan sebagai hari raya korban. Ya, dan kita melihat kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang yang dirasuk setan pikirannya karena dibodohin setan. Sebetulnya itu sudah ada di dalam Alkitab, itu sudah ada di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa untuk pengampunan dosa memang harus ada penumpahan darah. Dan penumpahan darah itulah anak domba Allah. Kalau dulu dalam perjanjian lama itu kan domba-domba, hewan-hewan yang dikorbankan. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah anak domba yang dikorbankan. Oleh sebab itu kita perlu mencari kebenaran yang sejati, mencari kebenaran yang benar, berjumpa dengan Tuhan yang benar supaya kita tidak salah di dalam beriman dan kita bisa masuk surga. Oke, kita coba lagi supaya siapa tahu bisa sudah tersambung dengan ini narasumber. Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, tadi terputus ya, Bu. Ya, maaf ya. Ya, ya. Gimana, Bu? Bisa dilanjutkan lagi, Bu? Bisa. Ya, silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang saya alami, bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan dan bagaimana iman itu tumbuh di dalam Dia. Karena setelah dibaptis itu kemudian kita nggak cukup lalu selesai, lalu kita sehidup seenaknya, namun harus selalu dipupuk, dirawat, entah itu kita menghidupi persekutuan iman, maupun kita berdoa secara pribadi, baca kitab suci, membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan iman dan pertumbuhan iman dan sebagainya. Lalu yang tidak kalah penting juga selalu merenung refleksi apa yang sudah kita lakukan, baik buruknya, sehingga kita bisa memperbaiki kehidupan kita setiap saat. Nah, ada satu hal yang saya alami, keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan. Sungguh, ketika ayah saya dibaptis, tadi saya sudah menceritakan, dia dibaptis tahun 2014 pada usia 80 tahun. Kalau orang normal usia 80 tahun itu sungguh tidak bisa apa-apa. Tetapi pada saat selesai dibaptis, ayah saya kemudian dia, karena saya melihat ayah saya itu memang sering suka membaca. Saya beri kitab suci, di mana kitab suci yang saya berikan adalah kitab suci yang dulu saya pakai ketika saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Itu. Lalu dia mempelajari dan keajaiban sungguh terjadi, mukjizat terjadi. Penglihatan ayah saya dalam usia 80 tahun ketika dia pelajari kitab suci sampai malam ya, itu dengan semangatnya, penglihatannya semakin lama semakin jelas gitu. Lalu suatu saat saya melihat ayah saya itu membaca tanpa kacamata gitu. Terus saya tanya, Bapak kok nggak pakai kacamata? Tulisannya kecil-kecil. Bisa kok lihat jelas gitu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, perjalanan waktu
Kemudian tahun 2020 yang lalu, tanggal 18 April karena ya sakit ya, pada usia yang 86 tahun, ayah saya dipanggil Tuhan. Dan waktu itu Pak Pendeta Antok ya, Pak Antok yang dari Pati itu memimpin ibadat menghantar jenazah. Nah, disitulah saya menangis yang sangat luar biasa. Saya menangisnya artinya bukan tidak gondeli ayah saya, bukan gondeli ayah saya gitu, enggak ya. Karena saya sadar bahwa memang ayah saya sudah sepuh, sudah tua, 86 tahun, memang yang terbaik untuk dipanggil Tuhan. Yang saya sangat terharu sekali, yang membuat hati saya sungguh sangat seperti tersentuh gitu. Rasa syukur yang luar biasa ketika terima kasih Tuhan, ayah saya sekian tahun mengikuti ajaran lain, ya Tuhan yang lain mungkin ya. Dan kemudian pada usia 80 tahun boleh ikut Tuhan Yesus, diperbolehkan mengikuti Tuhan dan baptis. Dan 6 tahun itu akhirnya dia bisa selama 6 tahun mengikuti Tuhan dengan begitu baik. Dan ketika dipanggil Tuhan, waktu itu awal pandemi, tetapi saya melihat bahwa ayah saya meninggal dengan sampai dalam pemakaman itu sungguh terhormat gitu. Itu yang sungguh saya terharu gitu. Rasa syukur yang tidak terkira bahwa ayah saya diperbolehkan selama 6 tahun mengikuti Tuhan Yesus dalam rentang usia 86 tahun. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Dan itu di luar kuasa manusia. Jika Tuhan tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Dan disinilah saya mulai semakin bertumbuh di dalam iman saya ketika merasakan keajaiban di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya, seperti itu. Memang banyak sekali kekurangan yang setiap keluarga pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan-kelemahan, tapi saya menyadari bahwa di dalam Tuhan semua akan disempurnakan. Kadang-kadang hal kecil-kecil, misalnya di pekerjaan itu ada banyak sekali hal yang harus diselesaikan. Ada panitia ini, panitia itu, kegiatan ini, kegiatan itu, banyak sekali. Dan kalau dengan pikiran manusia, saya kadang-kadang merasa tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Entah di kantor, pekerjaan di rumah, pekerjaan di masyarakat, di kegerejaan, itu banyak sekali. Tetapi seperti ada yang selalu mengingatkan, oh ini yang harus diselesaikan. Ini diselesaikan dulu, ini diselesaikan dulu. Nah, jadi seperti terbimbing gitu. Sehingga puji Tuhan, semuanya bisa selesai dengan baik. Ini satu hal yang mujizat-mujizat itu kadang-kadang secara internal kita alami di dalam kehidupan saya. Kalau yang luar biasa memang tadi saya sembuh dari penyakit kanker, ya kan. Terus ayah saya dibaptis dalam usia yang sudah renta gitu, dan diperbolehkan ikut Tuhan selama 6 tahun. Nah, ini saya menunggu ada anggota keluarga lain juga dalam proses ya. Mohon doanya juga semoga keluarga saya, adik-adik saya itu bisa menerima Tuhan Yesus. Akhirnya memang mengikut Tuhan seperti yang ada di dalam kitab Wahyu ya, sepertinya. Saya juga tidak satu persatu tidak hafal, tapi ada yang disampaikan di situ bahwa kalau iya, kalau tidak, tidak. Maka Tuhan tidak menghendaki setengah-setengah. Itu saya pegang bahwa kalau mengikut Tuhan, yes or no. Nah, atau
Kalau iya ya iya, kita betul-betul menyamakan frekuensi hati pikiran kita, tindakan kita dengan frekuensi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ada dalam kitab suci. Semua ada di situ, kita bisa membaca, merenungkan, dan merefleksikan, lalu kita lakukan. Sehingga ada damai ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ada kedamaian yang sangat luar biasa, dan ada kepastian yang saya alami, bahwa kepastian untuk kebahagiaan kekal. Namun, saya yakin sepenuhnya bahwa untuk bisa mencapai surga kekal, kita harus merasakan surga yang ada di dalam hati kita. Surga pada saat kita hidup di dunia, ya kita harus merasakan surga yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita tidak bisa menciptakan surga kedamaian, ya sulit tentunya akan menuju kepada pintu surga abadi. Nah, bagaimana untuk bisa menemukan suasana surga di dalam hati? Ya, kita harus samakan frekuensi hati kita dengan frekuensi Tuhan. Tidak cukup hanya mengenal dan percaya, tapi ayo kita samakan frekuensi dengan hidup yang sebenar-benarnya, ya hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, keseharian kita samakan dengan frekuensi Tuhan. Energi Tuhan itu ada di dalam energi kita, di dalam diri kita. Karena Tuhan itu adalah roh, maka roh kita harus kita sungguh samakan dengan roh Tuhan. Maka kedamaian akan kita rasakan, dan kepastian kehidupan abadi akan kita yakini sepenuhnya. Gitu. Sepertinya itu Pak Yusuf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberkati banyak orang. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Luar Tuhan. biasa bagaimana Ibu Etnik Mutiarsi mengalami Tuhan saat beliau lagi tekun-tekunnya di dalam mempelajari tentang ketuhanan, tentang Tuhan yang benar, dan beliau juga sempat dididik di pesantren kilat, ya. Dan itulah yang terjadi. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dan sekarang beliau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan luar biasa bahwa Tuhan yang benar itu sekali lagi harus dialami. Bukan kata orang, bukan kita berdasarkan turunan. Kalau kita berdasarkan turunan, maka iman itu iman orang tua kita. Ya, kita mempercayai Tuhan jangan berdasarkan turunan, tapi berdasarkan apa yang kita alami, apa yang telah terjadi, apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang telah Tuhan nyatakan. Sebab kalau dibilang Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang maha kuasa, maka kuasanya harus kita rasakan. Kalau dibilang Tuhan yang benar adalah Tuhan yang maha pengasih, ya kasihnya harus kita rasakan. Kalau kasihnya kita tidak pernah rasakan, saya curiga nanti kita malah tersesat, karena itu bisa berakibat adalah pembodohan, ya. Hanya cerita-cerita yang ditulis di dalam buku bahwa Tuhan maha pengasih, tapi tidak terbukti di dalam hidup kita ini. Mari kita teliti sebelum terlambat, karena kita dalam kehidupan kekalan, iman kita sangat perlu untuk memastikan dari sekarang kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita beriman. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ingat, kebenaran itu tidak ada duanya. Tidak ada dua, tidak ada tiga kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, dan itu punya Tuhan. Ya, di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Makanya pastikanlah bahwa Anda seorang yang tidak salah di dalam beriman,
karena kita rindu supaya kita semua bisa pulang ke surga. Kami menyampaikan ini kiranya teman-teman bisa tercerahkan dan yang sudah kenal Tuhan Yesus bisa tambah melekat, tambah dekat, tambah intim dengan Tuhan. Oke, Bu Etnik, terima kasih atas kesaksiannya dan doa kami buat Ibu, Tuhan memberkati, dan juga bagi teman-teman yang hadir di dalam link ini, terima kasih. Doa kami buat Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan.